Bab 951. Segera, setelah Ye Changmin pergi, Chen Zekai buru-buru bertanya kepada ketiga karyawan, apa yang terjadi tadi. Lili itu tersedak dan berkata, Tuan Chen, wanita tertua membalikkan meja marah, dan Kakak Nan membawa kami untuk membersihkannya. Kacanya pecah, jadi wanita tertua tiba-tiba menyerang beberapa dari kami dan menendang perut Kakak Nan. Kakak Nan masih hamil, saya ingin memanggil ambulans, tetapi yang tertua nyonya menghancurkan telepon saya. Saudari Nan, yang sedang duduk di tanah dengan wajah penuh kesakitan, berkata, Tuan Chen, ini semua salah saya. Anda tidak boleh membuat mereka berdua marah. Jika perusahaan ingin menghukum saya, tolong hukum aku sendiri. Chen Zekai menghela nafas, dia berkata, ini salahku. Itu karena aku tidak melindungi kalian semua dengan baik. Aku akan mengatur seseorang untuk segera membawamu ke rumah sakit. Aku akan memberimu dicuti setidaknya 1 bulan dan memberi kalian masing-masing 200.000 yuan sebagai kompensasi. Setelah itu, dia melihat mandor yang duduk di tanah. Dia berkata dengan serius, Saudari Nan, saya akan menghubungi dokter kandungan terbaik di kota Ling untuk membantu Anda lindungi kehamilan Anda. Kita harus memastikan bahwa anak tersebut baik-baik saja dengan cara apapun. Jika anak tersebut dapat diselamatkan, saya akan mengganti keguguran Anda. 100.000 yuan untuk aborsi, jika Anda tidak dapat menyimpannya, saya akan membayar Anda 500.000 yuan, dan memberi Anda cuti berbayar selama 1 tahun lagi, sehingga Anda dapat kembali dan beristirahat dengan baik serta mempersiapkan kehamilan. Ketika Chen Zekai mengatakan ini, semua orang benar-benar lega. Mereka juga khawatir Chen Zekai akan menuruti permintaan Ye Changmin dan menghukum mereka dengan berat. Saya tidak menyangka Chen Zekai akan begitu memperhatikan semua orang, jarang ada bos yang begitu penyayang dan setia. Melihat ketiga wanita itu menangis dan berterima kasih satu sama lain, Chen Zekai tidak repot-repot membujuknya dan segera memanggil tim keamanan untuk segera mengirim orang tersebut ke rumah sakit. Setelah ketiga orang itu dikirim ke rumah sakit, dia sendirian di kantor dan menghela nafas dengan sedih, Hei, aku benar-benar tidak tahu berapa lama bibi Ye Changmin ini akan berjuang di kota Ling. Apalagi kelebihan seperti apa yang dia inginkan lakukan. Sayang sekali aku adalah pelayan keluarga Ye. Tidak peduli aspek apapun, aku tidak bisa menekannya sama sekali. Jika dia benar-benar ingin menimbulkan masalah di kota Ling, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya menaruh harapan saya pada tuan muda. Ye Chen tidak menganggap serius bibinya, apalagi memasukkannya ke dalam hati. Setelah kembali ke rumah, dia mulai mempersiapkan tahun baru bersama keluarganya. Karena ini adalah malam tahun baru pertama yang dihabiskan di sebuah villa besar, keluarga beranggotakan 4 orang ini sangat memperhatikan makna ritual malam tahun baru tahun ini. Xiao Churan membeli banyak kisi-kisi jendela dekoratif, stiker, lentera merah, dan aksesori lainnya, berencana membuat rumahnya lebih meriah dengan tangannya sendiri. Meskipun Malan malas, dia memiliki harga diri yang kuat. Dia juga ingin segera mendekorasi rumahnya, lalu mengambil lebih banyak foto untuk dipamerkan di lingkaran teman-temannya, jadi dia bekerja keras dengan Xiao Churan. Setelah Ye Chen kembali, dia juga bergabung. Xiao Churan mengeluarkan seikat lentera merah yang dibuat dengan indah dari kotak karton besar yang dia beli secara online, dan berkata kepada Malan, Bu, aku ingin mendekorasi teras di lantai 3 dan 2, dan menggantungnya di pagar lantai teras. Tanam lentera merah dan nyalakan setelah gelap, efeknya akan sangat bagus. Malan setuju tanpa ragu, oke. Ini tahun baru, hanya perlu meriah, saya akan menggantungnya nanti. Xiao Churan buru-buru berkata, Bu, ada hal lain yang ingin aku bicarakan denganmu. Malan tersenyum dan berkata, oke. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku. Xiao Churan berkata dengan sedikit malu, Anda berada di lantai 3. Ada banyak jenis kakolt yang tergantung di teras. Agak tidak pantas untuk menggantung begitu banyak kakolt selama tahun baru Imlek ini. Mengapa kita tidak melepas kakolt tersebut? Saat Malan ketika dia mendengar ini, dia langsung menjadi gelisah, dan tanpa ragu-ragu, dia berseru, bagaimana ini bisa berhasil? Semua orang yang dikhianati itu disiapkan untuk lelaki tua Xiao Changqian itu, sehingga ketika dia bangun setiap hari, dia akan melihat orang-orang yang dikhianati ini ketika dia membukanya, matanya, dan kemudian dia akan tertekan sepanjang hari. Jika aku mundur, bukankah aku akan memberikan keuntungan padanya? Dengan sia-sia, Xiao Churan berkata tanpa daya, Bu.
Selama tahun baru Imlek, setiap rumah dihiasi dengan lampu dan dekorasi warna-warni. Jika keluarga kita masih memiliki begitu banyak suami yang istrinya tidak setia, maka itu tidak akan terlihat bagus. Itu juga tidak akan berhasil. Malan berkata dengan keras kepala, suami yang istrinya tidak setia itu adalah senjata ajaibku untuk menghadapi keluarga Xiao. Aku hanya ingin mereka agar diingatkan akan fakta bahwa Qian Hongyan sedang mengandung bajingan di luar setiap hari. Lan Lan tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, aku akan menggantung lentera-lentera ini dan para suami yang istrinya tidak setia itu satu persatu sebentar lagi." Saat lentera dinyalakan, lentera merah akan menonjol di antara para suami yang istrinya tidak setia. Pasti akan menonjol, pasti mencolok, itu akan membuat keluarga Xiao marah setengah mati. Petik 2, Xiao Churan menasihati, "Bu, kamu harus berbelas kasihan saat tahun baru Imlek." Malan mendengus dingin, "Jangan coba-coba membujukku, percuma saja ada orang yang melakukannya. Tahukah kamu kalau kakiku dipatahkan oleh nenekmu? Dan kedua gigi depanku juga diberikan olehnya. Aku tidak akan pernah memaafkannya untuk ini seumur hidupku." Xiao Churan melihat wajah ibunya dipenuhi tekad, dan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Tampaknya tidak ada kemungkinan untuk membujuk ibu saya agar berubah pikiran. Pada saat ini, Malan memeluk seikat lentera merah dan berjalan menuju lift. Saat dia berjalan, dia berkata, "Saya akan menggantung lentera dengan tumpukan suami yang istrinya tidak setia." Setengah jam kemudian, di bawah organisasi Nyonya Xiao, keluarga Xiao juga mendekorasi villa mereka dengan lampu dan dekorasi, membuatnya sangat hidup. Keluarga Xiao tidak lagi seperti dulu, grup Xiao sebelumnya menerima investasi dari Wu Muhai, dan setelah melunasi semua utangnya, mereka juga mengambil beberapa proyek kecil dari Wu Muhai, dan sekarang telah menghasilkan keuntungan. Nyonya Xiao juga mengambil kembali villa, barang antik, kaligrafi dan lukisan yang telah disita oleh bank. Karena Wu Muhai telah berjanji untuk meminjamkan villa mewah berupa rumah kelas 1 ini kepada keluarga mereka selama 10 tahun, maka Nyonya Xiao hanya menyewakan villa lama tersebut dan dapat memperoleh kembali sejumlah uang sewa. Perusahaan sudah cukup bangkit, dan semua aset sebelumnya telah dikembalikan ke tangannya sendiri. Sekarang Nyonya Xiao sangat bersemangat. Keluarga Xiao Changqian tahu bahwa kehidupan bahagia masa depan mereka hampir sepenuhnya bergantung pada wanita tua itu, jadi mereka selalu mendukungnya seperti janda permaisuri Cixi. Xiao Changqian juga sangat bangga pada dirinya sendiri akhir-akhir ini. Grup Xiao telah hidup kembali. Dia, anak-anak Xiao, Hailong dan Xiao Weiwei semuanya memegang posisi penting dalam grup dan sangat makmur. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei telah kembali ke kehidupan generasi kedua yang kaya, dan tentu saja mereka penuh kegembiraan. Hanya Qian Hongyan di seluruh keluarga yang memiliki kehidupan terburuk, dan tidak ada yang memandangnya dengan baik sepanjang hari. Xiao Changqian dan Nyonya Xiao sangat membencinya, tetapi karena Wu Muhai, mereka tidak dapat mengusirnya, jadi mereka menganggapnya sebagai duri di pihak mereka. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei juga merasa terlalu memalukan jika ibu mereka hamil dan tertular penyakit menular seksual, sehingga mereka mengabaikannya setiap hari saat melihatnya. Ditolak oleh seluruh keluarga membuat Qian Hongyan merasa sangat terluka. Apalagi saat melihat keempat anggota keluarganya yang bernama Xiao setiap hari tersenyum, namun ia hanya bisa menyapu lantai, memasak dan mencuci pakaian di rumah, bak pelayan bebas. Ia merasa semakin tidak nyaman. Pada saat ini, melihat mereka semua sedang menyiapkan berbagai dekorasi tahun baru, Qian Hongyan melangkah maju, menjilat wajahnya dan berkata dengan nada menyanjung, "Oh Bu, bagaimana kalau saya datang dan membantu Anda? Anda lupa bahwa kita dulu tinggal bersama. Kapan saya berada di villa lama, saya bertanggung jawab atas semua dekorasi di rumah selama tahun baru Imlek." Nyonya Xiao memelototinya dan berkata dengan sangat jijik, "Apa hubungannya ini denganmu? Pergi dan bersihkan jendela." "Sudah kubilang, segera setelah hari ini berakhir, tahun baru Imlek akan tiba 3 hari lagi, dan kamu harus membersihkan semua jendela di villa." "Bersihkan untukku." Bab 952. Begitu wanita tua itu menyuruhnya membersihkan semua jendela di villa, Qian Hongyan pingsan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bu, villa kami memiliki area yang luas, begitu banyak ruangan, dan begitu banyak jendela. Bahkan jika saya menyekanya dari sekarang hingga bulan pertama, saya masih belum bisa menyelesaikannya." Nyonya Xiao berkata sambil mencibir, "Apakah kamu masih ingin menunda bulan lunar pertama?
biar ku beritahu, jika kamu belum membersihkan semua jendela seluruh keluarga sebelum malam tahun baru, aku akan mengantarmu keluar halaman untuk makan malam tahun baru. Setelah mendengar ini, Qian Hongyan berkata, seluruh orang harus marah mungkin. Jika Xiao Changqian, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei tidak masih di sini, dia berharap dia bisa bergegas sekarang, menendang wanita tua itu ke tanah, lalu menaiki perutnya dan menamparkan wajah lamanya. Sayangnya dia tidak punya kesempatan untuk bergerak. Qian Hongyan sangat tidak berdaya. Bahkan jika ada 10.000 ketidakpuasan di hatinya, dia hanya bisa menelan semuanya. Dia berkata dengan marah, baiklah ibu. Saya tahu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghapusnya. Tuan, Xiao sang istri mendengus dingin, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu adalah wanita yang telah merusak tradisi keluarga. Jika kamu tidak mematuhiku dengan jujur, bahkan Wu Muhai tidak dapat menyelamatkanmu. Dihadapkan dengan Nyonya Xiao yang memerintah, Qian Hongyan merasakan lebih banyak di dalam hatinya. Betapa menjengkelkannya itu. Tetapi saat ini, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk membantah. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, Bu, kamu benar, aku pasti akan mendengarkanmu. Xiao Changqian berkata saat ini, Bu, saya akan naik ke atas untuk menggantung beberapa dekorasi. Produk bagus. Nyonya Xiao bersenandung dan berkata kepada Qian Hongyan, bersihkan jendela sekarang, cepat. Qian Hongyan tidak punya pilihan selain mencari seseorang untuk melakukannya. Xiao Changqian naik ke atas dan masuk ke kamarnya, dia hendak memasang kisi-kisi jendela di jendela ketika dia tiba-tiba melihat deretan lentera merah di balkon malan di seberang rumah Ye Chen. Namun yang menjijikkan adalah lentera-lentera merah yang menyala-nyala ini semuanya berada di samping berbagai kakol. Lampu merah terpantul pada kakol, memancarkan warna aneh yang membuat orang merasa kesal hanya dengan melihatnya. Xiao Changqian langsung marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, sial, malan ini keterlaluan. Dia bahkan memberi lentera merah kepada suami yang dikhianati itu. Bukankah ini pepatah lama, merah dan hijau itu omong kosong. Aku sangat kesal, memikirkan malan tidak membiarkan dirinya hidup damai selama tahun baru. Xiao Changqian merasa tidak nyaman di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan turun ke bawah, berkata kepada Xiao Hailong yang sedang memasang kisi-kisi jendela di ruang tamu, Hailong, ikut aku. Temukan malan yang menyelesaikan masalah. Nyonya, Xiao tua mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan untuk menemukan malan saat ini? Xiao Changqian mengumpat dengan marah, Bu, wanita jalang bau itu malan benar-benar menindas orang. Dia menggantungnya di balkon, dia telah dikhianati berkali-kali dan telah bertahan begitu lama. Sekarang ada lentera merah besar di samping setiap suami yang diselingkuhi. Ini adalah tahun baru dan dia menginginkanku khawatir sampai mati. Aku harus pergi mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Xiao wanita tua itu berteriak dengan tegas, berhenti. Pergi ke malan untuk menyelesaikan masalah. Bisakah kalian berdua mengalahkan Ye Chen? Apakah kalian berdua ingin menghabiskan waktu tahun baru terbaring di rumah sakit? Xiao Changqian, yang tadi begitu agresif, langsung menjadi marah. Apinya padam. Kekuatan Ye Chen sangat tidak normal. Jika dia ada di rumah dan dia serta putranya datang ke rumahnya, itu sama dengan kematian. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, Bu, tidak apa-apa jika aku tidak menemuinya untuk menimbulkan masalah hari ini, tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan malan bergaul dengan mereka, kakol untuk menghabiskan tahun baru. Nyonya Xiao berkata dengan nada menghina, dia bisa melakukannya jika dia mau. Biarkan dia mati. Apa arti wajah bagi keluarga kita sekarang? Uang adalah hal yang paling nyata. Xiao Changqian berkata dengan marah, kalau begitu aku tidak bisa mentolerir bajingan malan itu sepanjang waktu, bukan? Kapan ini akan menjadi perhentian pertama? Xiao Hailong berkata dengan wajah gelap saat ini, Ayah, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu ingin mencari kesempatan untuk macam-macam dengan Malanbo? Izinkan saya memberitahu Anda, jika kami ingin melakukannya, kami harus melakukannya secepat mungkin. Akan lebih baik jika menanganinya dengan serius sebelum tahun baru dan membuat keluarga Ye Chen mengalami tahun baru yang buruk. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Tuan Wu untuk menjelaskannya kepadanya. Jika tidak, kami tidak akan pernah menyerang keluarga mereka, dan Tuan Wu akan segera kehilangan kesabaran terhadap kami.
Xiao Changqian memasang ekspresi tegas dan berseru, "Ya." Sebelumnya, wanita jalang bau malan itu memakai gips di kakinya, dan dia tinggal di rumah sepanjang hari tanpa keluar. Tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya, tapi menurutku dia sudah melepas gipsnya sekarang, dan dia harus bersiap untuk tahun baru dalam 2 hari ke depan. Jadi menurutku Malan pasti akan keluar, jadi mengapa tidak mencari kesempatan untuk memukulnya dengan keras dan memberinya pelajaran. Setelah mengatakan itu, dia menatap Nyonya Xiao lagi dan bertanya, "Bu, bagaimana pendapatmu?" Nyonya Xiao berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Kita benar-benar harus memberi pelajaran pada Malan, dan setidaknya membuat masalah bagi keluarga Ye Chen. Jika tidak, Wu Muhai mungkin merasa tidak nyaman." Petik 2. Kemudian, Nyonya Xiao teringat sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, "Wu Muhai akan datang ke kota Ling besok untuk memeriksa beberapa proyek, dan dia mungkin akan bermalam di kota Ling." Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia segera setuju, "Bu, bukankah ini kesempatan bagus untuk membalas budi Tuan Wu? Mengapa Tuan Wu membiarkan kami tinggal di villa ini dan berinvestasi di grup Xiao kami? Terus terang, bukankah kita hanya membuat jijik dan muak pada keluarga Marven? Jika kita mengambil uang itu dan tetap tidak melakukan apapun, jika suatu hari nanti Tuan Wu disalahkan, kita akan mendapat masalah." Nyonya Xiao tua bersenandung dan berkata, "Baiklah, Changgan, saya serahkan masalah ini kepada Anda untuk mencari solusinya. Saya hanya punya satu permintaan, pastikan untuk mengontrolnya dengan hati-hati dan jangan membunuh siapapun. Jika tidak, Wu Muhai mungkin tidak bisa melakukannya. Kita bisa diselamatkan." Xiao Changqian mengangguk dan mencibir, "Jangan khawatir, Bu, aku sudah merencanakannya sejak lama. Aku akan mengikat Malan dan mengambil beberapa fotonya yang tidak sedap dipandang. Yang terbaik adalah mencari seseorang untuk menjemputnya hamil keluarga mereka dipermalukan." Nyonya Xiao mengerutkan kening dan memperingatkan, "Changqian, saya tidak masalah jika Anda meminta seseorang melakukannya, tetapi Anda tidak boleh melakukannya sendiri." Xiao Changqian mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Bu, aku mengetahuinya dengan baik." Xiao Hailong di samping bertanya dengan tergesa-gesa, "Ayah, apakah kamu berencana untuk memulainya besok?" Petik 2. Kanan. Xiao Changqian berkata sambil tersenyum kejam, "Ikat dia besok dan tampilkan pertunjukan untuk Tuan Wu di malam hari." Xiao Hailong buru-buru berkata, "Ayah, saya dulu kenal beberapa teman yang cukup bisa diandalkan. Saya bisa meminta bantuan mereka ketika saatnya tiba." Xiao Changgan tersenyum dan berkata, "Oke. Anda menemukan beberapa orang muda dan kuat serta sebuah van. Saya punya teman yang memiliki gudang kosong di pinggiran kota. Saya akan membawa Malan ke sana ketika saatnya tiba." Xiao Weiwei di samping bertanya, "Ayah, bagaimana jika Malan tidak keluar besok?" Petik 2. Xiao Hailong juga mengangguk dan berkata, "Ya, Ayah, bagaimana jika Malan tidak keluar?" Petik 2. Xiao Changqian berkata, "Jika Malan tidak keluar, kami akan menciptakan peluang baginya untuk keluar. Saya telah mengamati rutinitas hariannya akhir-akhir ini. Jangan khawatir, saya punya cara untuk membuatnya keluar rumah sendiri." Petik 2. Bab 953. Keesokan paginya, Xiao Churan dan Xiao Changkun meninggalkan rumah lebih awal dan menjalankan urusan mereka sendiri. Studio Xiao Churan sedang libur sesuai dengan hari libur nasional, tutup pada malam tahun baru hingga hari ke-6 tahun baru Imlek, total istirahat 7 hari. Sedangkan untuk perkumpulan kaligrafi dan lukis Xiao Changkun itu sendiri adalah kelompok hobi, jadi tidak ada hari libur, berangkat atau tidaknya tergantung mood masing-masing. Xiao Changkun tidak berurusan dengan Malan di rumah pada hari kerja, jadi dia berharap bisa tinggal di asosiasi lukisan dan kaligrafi pada hari pertama tahun baru. Malan tidak punya banyak pekerjaan, jadi dia menyiapkan bahan untuk makan malam tahun baru sendirian di rumah. Adapun Ye Chen, setelah bangun pagi, dia memeriksa laporan operasi Jiuxuan Pharmaceutical yang dikirim oleh Wei Liang di ponselnya. Saat ini, beberapa lini produksi Xiaolin Pharmaceutical di Beihai telah mulai dengan lancar beralih ke produksi bubuk Jiuxuan Wei, dan terdapat persediaan dalam jumlah besar dalam jangka waktu tertentu. Ye Chen berencana untuk mulai menjual Jiuxuan Wei San secara nasional pada hari pertama tahun baru di Kerajaan Beihai. Pada saat itu, stasiun TV besar di Kerajaan Beihai juga akan menayangkan iklan dukungan Gu Qiuyi terhadap Jiuxuan Wei San.
Sebagai salah satu aktris paling terkenal di benua Asuna, pengaruh Gu Qiuyi di negara Beihai tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, keampuhan Jiuxuan Weisan jauh lebih unggul dibandingkan produk pesaing sejenis, sehingga Ye Chen yakin Jiuxuan Weisan akan langsung menjadi hits di negeri Beihai. Saat Malan sedang menyiapkan bahan di lantai bawah, bel pintu berbunyi. Dia melangkah keluar halaman dan melihat seorang anak kurir berdiri di luar pintu, jadi dia langsung membuka pintu. Petugas kurir bertanya padanya, apakah ini rumah mes? Malan mengangguk, ya, ada apa? Anak laki-laki itu menyerahkan sebuah paket kecil ke tangannya dan berkata, Yu Hao mes. Ma, ini kurir lokal Anda, tolong tanda tangani. Dikirim kepada saya. Saat ini, Malan sedikit terkejut. Dia tidak banyak berbelanja online, dan dia tidak membeli apapun secara online akhir-akhir ini. Mengapa dia masih memilikinya? Bagaimana dengan pengiriman ekspres dalam kota? Jadi, setelah menandatangani pengiriman ekspres, dia membukanya dengan curiga. Setelah membukanya, Malan menemukan bahwa paket ekspres tersebut berisi satu set percobaan minyak esensial perawatan tubuh kelas atas, kartu yang dibuat dengan indah, dan surat cetak. Dia membuka surat itu dan membacakan kata-kata di dalamnya, halo tamu yang terhormat, selamat telah mendapatkan paket perawatan spa seluruh tubuh dari klub kecantikan dan kesehatan kelas atas Lizzie senilai 8.888 yuan. Dengan kartu paket, Anda dapat mengunjungi berbelanja kapan saja. Anda dapat menikmati layanan spa lengkap secara gratis, tidak perlu reservasi. Setelah membaca ini, Malan berkata dengan gembira, oh, saya pergi. Perawatan spa seluruh tubuh gratis. Apakah ada hal yang bagus? Berpikir untuk berbaring di salon kecantikan di ranjang kecantikan, menikmati pijatan cermat oleh teknisi, Malan merasa gatal di sekujur tubuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berpikir, saya telah merawat kaki saya di rumah beberapa waktu yang lalu. Saya sudah lama tidak menikmati spa kelas atas. Tanpa diduga, spa kelas atas gratis tiba-tiba muncul di depanku. Mungkin itu sebuah kesalahan. Itu dikirimkan kepadaku. Jika aku tidak segera mengalaminya, bukankah aku akan menderita kerugian besar jika seseorang kembali padaku? Memikirkan hal ini, Malan segera memasukkan kartu paket ke dalam sakunya. Dengan penuh semangat aku berlari masuk ke dalam rumahku, langsung menuju kamarku di lantai 3, berganti pakaian untuk keluar, dan berencana segera keluar untuk melakukan spa. Berpikir bahwa Ye Chen belum turun, dia datang ke pintu kamar Ye Chen dan Xiao Churan di lantai 2, mengetuk dengan lembut, dan bertanya sambil tersenyum, menantu yang baik, apakah kamu sudah bangun? Ye Chen berdiri dan membuka pintu. Dia membuka pintu dan bertanya, Bu, kamu baik-baik saja? Malan tersenyum malu-malu dan berkata, baiklah, ibu ada yang harus dilakukan dan aku harus keluar. Sarapan sudah disiapkan, ada di dapur, masih panas. Cepat, makanlah selagi masih panas. Ye Chen mengangguk dan berkata, baiklah, Bu, jika ada yang harus kamu lakukan, silakan lakukan. Malan dengan cepat tersenyum dan berkata, oke. Ibu akan keluar dulu, ada apa? Panggil ibu. Oke, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Malan juga sudah dewasa, dan itu normal agar dia keluar. Xiao Changqian sedang berada di balkon kamarnya saat ini, menatap pintu rumah Ye Chen dengan cermat. Melihat Malan bergegas keluar pintu, seringai muncul di bibirnya. Kemudian, dia berjalan ke bawah dengan cepat dan berkata kepada Xiao Hailong, Malan keluar. Bagaimana persiapan temanmu? Xiao Hailong tersenyum dan berkata, ayah, jangan khawatir ketika aku melakukan sesuatu, aku siap. Ayo, pastikan Malan tidak pernah kembali. Xiao Changqian berkata dengan tergesa-gesa, ayo, kamu bisa membahas keseluruhan rencananya denganku dan aku akan melihat apakah ada kekurangannya. Xiao Weiwei dan Ni Xiao juga datang dan mulai berbicara, wajahnya menantikan kata-kata Xiao Hailong selanjutnya. Xiao Hailong berkata dengan wajah bangga, pertama-tama, kartu kecantikan yang baru saja saya minta kepada kurir kota untuk dikirimkan ke Malan, bukankah salon kecantikan itu bernama Klub Kecantikan dan Kesehatan Lizzie? Pemilik klub kecantikan ini adalah seorang mantan teman saya. Dia mengalami kesulitan menjalankan bisnis sekarang dan selalu ingin menjual salon kecantikan, tetapi situasi ekonomi akhir-akhir ini buruk, jadi dia tidak dapat menjualnya. Xiao Changqian melambaikan tangannya, ayo langsung ke pokok permasalahan.
Xiao Hailong berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, ayah. Aku harus membiarkanku memberitahumu keseluruhan rencananya dengan jelas." Xiao Changqian mengangguk, Oke, katakan saja." Xiao Hailong lalu melanjutkan, "Temanku sudah tidak tahan lagi. Jadi aku hanya ingin memanfaatkan tahun baru ketika para anggota memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan di rumah. Dia tidak peduli untuk mendapatkan perawatan kecantikan dan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan uang dan melarikan diri. Saya mengatakan kepadanya bahwa selama dia bekerja sama dengan saya dalam adegan ini, saya akan memberinya 200.000 yuan. Lagi pula dia akan melarikan diri, jadi tentu saja dia bersedia melakukannya sebelum melarikan diri, dapatkan lebih banyak uang." Xiao Weiwei di samping bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, kamu menipu Malan untuk mendapatkan perawatan kecantikan, apakah kamu berencana untuk mengikatnya di salon kecantikan?" Petik 2. Ya, Xiao Hailong mengangguk dan berkata, "Salon kecantikan itu rumah sakit juga memiliki pintu masuk belakang. Saat Malan masuk untuk perawatan spa, saya akan mengatur agar teknisi memasukkan obat tidur ke dalam airnya. Saat dia tertidur, kami pergi ke pintu belakang salon kecantikan, mengikatnya Malan dan bawa dia pergi dari pintu belakang, sama sekali tanpa disadari." Ketika Qian Hongyan mendengar ini, dia buru-buru bertanya, "Hailong, setelah kamu menyiksa Malan, apa yang akan kamu lakukan dengannya?" Xiao Hailong berkata, "Saya belum memikirkan hal ini, bagaimana menurut Anda?" "Apa?" Petik 2. Qian Hongyan segera mengertakkan gigi dan berkata, "Temukan tempat pembakaran batu bara hitam dan kirim dia untuk menggali batu bara juga." Petik 2. Xiao Hailong berkata dengan canggung, Aku juga tidak kenal siapapun yang menjalankan tempat pembakaran batu bara hitam." Xiao Weiwei berseru, "Kalau begitu kirim dia ke Lijiazu untuk menanam tebu. Kudengar ada banyak imigran gelap di sana. Mereka hanya bisa menghabiskan seluruh hidup mereka menebang tebu di sana. Ladang tebu, dan mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan benua Lijiazu." Xiao Hailong terbatuk, malu. Berkata, "Weiwei, yang kamu bicarakan adalah penyelundupan ilegal, bagaimana aku bisa ada hubungannya dengan itu?" Qian Hongyan cemas dan berseru, "Hailong, apakah kamu hanya berencana mencari seseorang untuk tidur dengan Malan lalu menepuknya? Ambil fotonya lalu lepaskan dia. Bukankah ini terlalu murah untuknya?" Petik 2. Meskipun Xiao Changqian sangat muak dengan Qian Hongyan, ketika dia mendengar ini, dia mengangguk setuju, "Ya. Saya hanya mencari seseorang untuk tidur dengan Malan. Mungkin saya akan membiarkan Malan mengambil keuntungan tentang saya." Nyonya Xiao berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kami mencoba menangani Malan untuk melampiaskan kemarahan Tuan Wu. Jika Anda tidak sering melakukannya, Anda dapat menelepon Tuan Wu dan melihat apakah dia punya teman yang menjalankan tambang batu bara hitam. Lalu kami juga akan mengatur agar Malan pergi ke sana dan menggalinya." Batu bara, bab 954. Kehidupan Wu Muhai akhir-akhir ini menyedihkan. Putra tertua Wu Xin masih dalam masa pemulihan di rumah, dan kondisi putra kedua Wu Qi belum membaik dan pada dasarnya dia sudah berhenti berobat. Selain itu, istri Wu Muhai, Sue Yakin, juga baru saja menceraikannya. Alasan utama perceraian adalah kematian Sue Nanshan dan istrinya Li Kaili. Sue Yakin merasa Wu Muhai gagal melindungi saudaranya dan tidak mengetahui siapa yang membunuh saudaranya. Di mata Sue Yakin, yang lebih keterlaluan adalah alih-alih membalaskan dendam saudaranya, Wu Muhai malah memarahi saudaranya yang sudah meninggal hingga berdarah-darah di rumah setiap hari. Tentu saja Wu Muhai sangat membenci Sue Nanshan. Menurutnya, bajingan itulah yang benar-benar merusak reputasi keluarga Wu, sehingga nilai pasar keluarga Wu langsung terpangkas setengahnya karena kemunduran reputasi. Awalnya merupakan keluarga nomor 1 di sepanjang Sungai Yangtze, tetapi sekarang bahkan tidak masuk dalam 10 besar di sepanjang Sungai Yangtze. Yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah istrinya begitu cuek terhadap pujian. Dia tidak menyalahkannya karena menyayangi adik laki-lakinya, yang menyebabkan keluarga Wu terlibat. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Itu benar-benar tidak masuk akal. Karena itu, keduanya terjerumus ke dalam perang dingin jangka panjang. Wu Muhai awalnya menyayangi istrinya, tetapi sekarang dia tidak peduli padanya dan mencurahkan seluruh pikirannya ke dalam karirnya. Sekarang Wu Muhai hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu melakukan segala kemungkinan untuk membuat keluarga Wu bangkit kembali. Kebetulan saat ini,
dia sedang menindaklanjuti proyek real estate di kota Ling, jadi pagi-pagi sekali, dia datang dari Pianlin ke kota Ling untuk diperiksa. Saat dia tiba di lokasi proyek, dia menerima telepon dari Xiao Changqian. Di telepon, Xiao Changqian berkata dengan nada menyanjung, "Halo, Tuan Wu. Saya Xiao Changqian, kita sudah lama tidak bertemu." Wu Muhai berkata dengan suam-suam kuku, "Xiao Changqian, telepon aku, ada apa?" Xiao Changqian buru-buru tertawa. Hehehe berkata, "Tuan Wu, apakah seperti ini? Bukankah tahun baru Imlek akan segera datang? Keluarga kami berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan agar keluarga Ye Chen memiliki tahun baru yang damai, jadi kami berencana untuk berbicara dengan ibu mertua Ye Chen hari ini terlebih dahulu. Malan berencana mencari seseorang untuk membunuhnya terlebih dahulu, dan kemudian mengambil beberapa foto dan video untuk diposting online untuk membuat keluarga Ye Chen terlihat buruk." Wu Muhai tiba-tiba menjadi tertarik, dan suaranya sedikit meninggi. "Yo, Xiao Changqian, apakah saya mendengar Anda dengan benar? Keluarga Anda akhirnya berani mengambil tindakan terhadap Ye Chen." Petik 2. Xiao Changqian berkata dengan canggung, "Tuan Wu, saya benar-benar tidak memikirkan rencanakan sebelumnya, jadi aku tidak pernah mengambil tindakan apapun, tapi jangan khawatir. Kali ini kami akan melakukannya. Kamu harus menangani masalah ini dengan baik." Saat dia mengatakan itu, Xiao Changqian berkata dengan sedikit kebencian, "Ye Chen ada di kota Ling, dan kudengar sepertinya ada julukan yang disebut naga sejati di dunia. Aku ingin melihatnya." "Lihat, jika ibu mertuanya membiarkan orang lain bermain dengannya, akankah dia, naga sungguhan di dunia, dapat melakukannya?" menyimpannya di wajahnya. Ketika Wu Muhai mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Lakukan ini dengan baik dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Xiao Changqian sangat senang sehingga dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Wu, saya menelepon Anda karena saya ingin bertanya apakah Anda mengenal bos kecil yang menjalankan tempat pembakaran batu bara hitam. Jika Anda mengenalnya, maka tidak apa-apa." "Bagus sekali. Setelah saya menemukan seseorang untuk menangani Malan, saya akan mengirimnya langsung ke tambang batu bara hitam." Wu Muhai berpikir sejenak dan berkata, "Tidak banyak tambang batu bara di selatan, jadi saya benar-benar tidak mengenal siapapun yang menjalankan tempat pembakaran batu bara hitam." Petik 2. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Tetapi saya punya teman masa kecil. Keluarga saya menjalankan pabrik batu bata. Dibandingkan dengan tempat pembakaran batu bara hitam, pekerjaan di pabrik batu bata itu tidak mudah sama sekali. Ibu mertua dikirim ke sana untuk bekerja sebagai kuli." Xiao Changqian segera tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Wu, ini sungguh hebat. Wanita jalan seperti ini harus dibuang ke pabrik batu bata hitam." Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya, "Tuan Wu, apakah menurut Anda akan lebih mudah bagi Anda untuk memberitahu saya alamat teman Anda? Saya akan mengirim Malan langsung ke sana setelah ada yang menjaganya." "Jangan khawatir." Wu Muhai mencibir dan berkata, "Saya sangat membenci Ye Chen. Saya baru saja tiba di kota Ling. Tidak ada alasan untuk melewatkan hal menyenangkan seperti itu. Ikat dia dulu, lalu beri saya alamatnya dan saya akan pergi dan saksikan dengan mataku sendiri." Xiao Changqian buru-buru menyetujui, "Jangan khawatir, Tuan Wu, saya akan menangani masalah ini dengan baik. Saya akan memanggil Anda untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri ketika saatnya tiba." Wu Muhai bersenandung dan berkata sambil tersenyum, "Oke, masih ada yang harus kulakukan. Telepon aku setelah kamu menyelesaikannya." "Baik, Tuan Wu." Petik 2. Begitu Xiao Changqian menutup telepon, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata kepada keluarganya, "Tuan Wu berkata bahwa dia memiliki seorang teman yang menjalankan pabrik batu bata. Saat kita mengikat Malan, biarkan dia lakukan sesuai rencana." Setelah menikahinya, dia segera mengirimnya ke pabrik batu bata dan mempekerjakannya sebagai kuli di pabrik batu bata selama sisa hidupnya. Ketika Qian Hongyan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sangat tidak seimbang di hatinya. Dia berkata dengan marah, "Saya pergi ke tambang batu bara hitam pada waktu itu, bagaimana Qian Hongyan bisa pergi ke pabrik batu bata? Ini terlalu murah untuknya." Xiao Changqian memelototinya dan berseru, "Kamu tidak tahu apa-apa. Pabrik batu bata jauh lebih menyedihkan daripada tempat pembakaran batu bara hitam.
Meskipun tempat pembakaran batu bara hitam kotor dan melelahkan, dasar tambang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Namun berbeda dengan pabrik batu bata, api membakar batu bata sepanjang tahun. Panasnya saja sudah tak tertahankan, apalagi pekerjaan memindahkan batu bata tidak lebih mudah daripada menggali batu bara. Secara umum, pabrik batu bata lebih menderita daripada tempat pembakaran batu bara hitam. Kian, Hongyan merasa sedikit lebih baik sekarang. Namun, dia masih memiliki pertanyaan lain untuk ditanyakan, tapi dia menelannya kembali. Jadi dia hanya bisa berpikir dalam hati, "Hei, aku tidak tahu kalau Malan dikirim ke Brick." Setelah itu meninggalkan pabrik, akankah dia bertemu dengan supervisor yang mesum? Jika demikian, itu bagus sekali. Lebih baik membiarkannya sakit dan kemudian mengandung seorang anak. Petik 2. Saat ini, Presidential Suite di Hotel Istana Buckingham. Ye Changmin sedang mengadu pada lelaki tua Ye Zongquan di telepon. Di telepon, dia menggambarkan Ye Chen sebagai bajingan dengan kepribadian jahat, pemarah, rendah hati kualitas, dan kesombongan, dan terus menekankan kepada Ye Zongquan, "Ayah, anak ini Ye Chen belum menerima banyak pendidikan selama beberapa tahun ini, dan kualitasnya sangat rendah. Kamu tidak bisa membiarkan dia kembali ke keluarga Ye, jika tidak, keluarga Ye kita akan kehilangan muka padanya." Mengerti. Setelah mendengar laporan kecilnya yang dihias, Ye Zongquan berkata dengan tenang, "Changmin, aku selalu berpikir kamu sangat pintar, tapi aku tidak menyangka kamu begitu mudah terpengaruh oleh emosi. Aku benar-benar kecewa." Ketika Ye Changmin mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, "Ayah, apa yang belum aku lakukan dengan cukup baik?" Ye Zongquan berkata dengan dingin, "Kamu masih tidak mengerti mengapa aku ingin Chener kembali, bukan?" Ye Changmin berkata dengan canggung, "Ayah, saya benar-benar tidak memahaminya dengan baik. Jika Anda bertanya kepada saya, jika kualitas Ye Chen sangat rendah, kita tidak hanya tidak bisa membiarkan dia kembali, tetapi kita harus menarik garis yang jelas dengan dia." Ye Zongquan mendengus dan berkata, "Yang kuinginkan sekarang adalah cucuku menikah dengan Su Ziyu dari keluarga Su atau Gu Qiwi dari keluarga Gu. Tampaknya hanya Chener kesempatan terbaik." Petik 2. Bab 955. Bagaimana mungkin? Ye Changmin berseru, "Ayah, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu Ye Chen, jadi kamu terlalu memikirkannya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Ye Chen sekarang dia hanyalah seorang gangster kecil dari desa terpencil. Apakah itu Su Ziyu atau Gu Qiwi? Mereka berdua adalah wanita cantik surga yang terkenal di Jinchen, bagaimana mereka bisa menyukainya?" Ye Zongquan berkata dengan dingin, "Saya bertemu dengannya di kamar dagang kemarin. Gu Yanzong, saya bertanya kepadanya dengan cara yang halus apakah dia masih ingat pertunangan antara Chener dan putrinya. Dia langsung memberitahu saya bahwa selama dia bisa menemukan Chener, dia akan melakukannya. Jangan ragu untuk membiarkan putrinya menikah dengannya." Petik 2. Selain itu, Gu Yanzong juga berkata, "Tidak peduli apa status Chener sekarang, bahkan jika dia mengemis di jalan, dia tetaplah calon paman keluarga Gu. Keluarga telah lama mencapai konsensus mengenai masalah ini." Ye Changmin tertegun, "Berapa usia ini? Apakah Gu Yanzong gila?" Ye Zongquan berkata dengan nada agak tegas, "Saya tidak peduli apakah Gu Yanzong gila atau tidak, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tugasmu sekarang adalah mencoba segala cara untuk membuat Chener setuju untuk kembali pada tahun baru." Ye Changmin tidak berdaya dan hanya bisa berkata dengan marah, "Ayah, untuk memberitahu kamu sebenarnya, Chener bertindak terlalu jauh kemarin, jadi aku tidak bisa mengendalikan emosiku dan bertengkar hebat dengannya kemarin. Dia bahkan tidak makan, jadi dia pergi begitu saja." Petik 2. Bajingan, kamu, Zongquan berteriak dengan marah. Dengan suara nyaring, dia berkata, "Jangan kira aku tidak memahamimu. Dengan caramu melakukan sesuatu, sulit untuk mengatakan siapa yang bertindak terlalu jauh." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan berkata lagi, "Saya tidak peduli tentang hal lain, Anda harus membawa Chener kembali kepada saya. Jika dia tidak ingin kembali, maka Anda dapat memikirkan cara lain." Petik 2. Ye Changmin bertanya dengan tergesa-gesa, "Cara lain? Apa bagaimana?" Ye Zongquan berkata, "Bukankah dia hanya punya istri di kota Ling? Anda dapat menemukan cara untuk menyingkirkan istrinya, atau bisakah kita menemukan jalan masuk dari ayah mertuanya dan ibunya mertua?"
Ye Changmin segera berkata, kalau begitu aku akan pergi menemui istrinya dan memberinya sejumlah uang untuk menceraikan Cener. Ye Zongquan berkata, jangan pergi. Untuk mencari istrinya, kamu bisa mulai dengan ibu mertuanya. Saya mendengar bahwa ibu mertuanya sangat rakus akan uang dan menutup mata terhadap uang. Ye Changmin dengan cepat berkata, ayah, maka saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya dari ibunya mertua. Carilah terobosan. Baiklah. Ye Zongquan mengingatkan, setelah Anda bertemu ibu mertuanya, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas Anda yang sebenarnya. Jika tidak, bagaimana jika Anda membiarkan orang-orang yang tidak bermoral seperti itu mengetahui hal itu? Cener adalah anggota keluarga Jin Chen Ye kami. Bahkan jika kamu memukulinya sampai mati, dia tidak akan membiarkan putrinya menceraikan Cener. Baik ayah, saya mengerti. Ye Changmin dengan cepat setuju, dan kemudian segera mengambil keluar telepon dan memanggil orang yang membawanya. Kali ini pengawal Lingxi memerintahkan, periksa aku di mana ibu mertua Ye Chen berada, aku ingin melihatnya. Ma Lan dengan bersemangat naik taksi ke salon kecantikan pada kartu paket. Saat dia masuk, dia menunjukkan kartu paketnya, dia masih merasa sedikit bersalah, takut orang lain melakukan kesalahan, atau kartunya sendiri tidak dapat digunakan. Namun yang tidak disangkanya adalah petugas tersebut berkata kepadanya dengan sangat sopan, halo, Nyonya. Kartu paket Anda ini dapat digunakan kapan saja, dan tidak perlu reservasi. Apakah Anda ingin mencobanya sekarang? Malan mendengar ini, berkata dengan penuh semangat, tentu saja. Saya naik taksi jauh-jauh ke sini, tidak bisakah saya datang ke sini untuk bertanya kepada Anda? Cepat dan atur teknisi untuk saya. Saya ingin mengalaminya sekarang. Petugas mengangguk dengan hormat berkata, Nyonya, di spa seluruh tubuh kami, Anda harus mandi dulu. Saya akan mengantar Anda mandi dan berganti pakaian dulu, lalu mengatur teknisi untuk melakukan spa untuk Anda. Petik 2. Malan sangat senang. Dulu, kalau punya uang, dia sering pergi ke salon kecantikan atau klub kecantikan untuk perawatan wajah atau spa. Oleh karena itu, dia mengetahui proses spa kelas atas di salon kecantikan. Hal pertama yang dia lakukan adalah mandi susu kelopak, kemudian mengenakan pakaian dalam sekali pakai yang disediakan oleh klub kecantikan dan menerima pijatan seluruh tubuh dari klub kecantikan, teknisi. Malan dengan senang hati mengikuti petugas ke kamar mandi, dan menemukan bahwa tangki air telah ditempatkan di sini, dengan susu, kelopak bunga, dan garam mandi ditambahkan ke dalam air. Dia segera berkata sambil tersenyum, oh, pelayanan Anda sangat bagus. Belum ada orang di sana. Ayo, taruh airnya dulu. Petugas itu mengira Malan telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak dapat menyembunyikan rasa malunya, itu, seperti ini, awalnya kami punya pelanggan yang sudah janjian ke spa, alhasil air untuk mandi kami sudah disiapkan, dan katanya tidak bisa datang karena ada hal yang tidak terduga, jadi tinggal ambil saja, sudah jadi. Malan tersenyum dan berkata, oh, kebetulan sekali, sepertinya Tuhan hanya ingin menebusnya untukku. Biarkan aku menikmatinya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke petugas dan berkata, baiklah, kamu boleh keluar. Saya akan mandi sendiri dan biarkan teknisi siap dan menunggu saya. Petik 2. Oke, petik 2. Setelah petugas keluar, segera berlari untuk melapor ke bos. Ketika bos mendengar bahwa Malan akan datang, dia segera memanggil Xiao Hailong dan berkata kepadanya, Hailong, saya di sini dan mandi. Kapan kamu akan datang? Xiao Hailong berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Oh, Lao Bai, kamu harus menjaganya tetap stabil untukku dan jangan memperlihatkan kekurangan apapun. Aku akan pergi ke sana sekarang. Pemilik salon kecantikan berkata sambil tersenyum, Hailong, siapa di antara dua bersaudara itu yang mengikutiku? Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Oke, Xiao Hailong berkata sambil tersenyum, tunggu aku setengah jam. Setelah mengatakan itu, Xiao Hailong bertanya lagi, Bai Tua, toko Anda, jangan melakukan bisnis lain di pagi hari, agar tidak menimbulkan masalah. Petik 2. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan melakukan bisnis lain di pagi hari, saya hanya akan menerima pesanan Anda. Saat Malan berbaring bahagia di bak mandi, sebuah Rolls-Royce diparkir di pintu masuk salon kecantikan ini. Seorang pengawal bertubuh jangkung keluar dari kursi penumpang, setelah turun dari mobil, ia langsung membuka pintu belakang. Segera setelah itu, Ye Changmin,
yang berpakaian bagus, mengundurkan diri. Dia melihat ke depan salon kecantikan ini dan berkata dengan nada menghina, "Salon kecantikan yang kumuh. Kelihatannya kumuh dan tidak mewah sama sekali." Petik 2. Faktanya, dekorasi salon kecantikan ini cukup bagus, meski tidak bagus. Meskipun ini adalah yang terbaik dan mewah di kota Ling, ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh ibu rumah tangga biasa. Namun, bagi orang kaya generasi kedua seperti Ye Changmin, tempat ini sungguh tidak menarik. Uang yang dia bayarkan untuk satu kali perawatan di salon kecantikan ternama cukup untuk membeli salon tersebut. Pengawal itu berbisik dari samping, "Nona, wanita yang Anda cari sedang melakukan perawatan kecantikan di sini. Dia baru saja datang 10 menit yang lalu." Petik 2. Ye Changmin mengangguk dan berkata dengan susah payah menyembunyikan rasa jijiknya, "Ikuti saya masuk." Oke, pengawal itu memimpin dan membuka pintu salon kecantikan. Petugas itu bergegas dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, kami tidak menerima pelanggan di pagi hari." Petik 2. Ye Changmin mengerutkan kening, "Kami tidak menerima pelanggan. Ada seorang wanita bernama Ma. Bukankah dia baru saja datang ke tokomu untuk spa? Bagaimana dia sampai di sana? Aku tidak akan menjamu tamu di sini lagi." Bersambung.